Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh Al-Mursi tengah berjalan menuju Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Kebetulan malam itu adalah malam Jumat. Dalam perjalanannya menuju masjid, Saleh Al-Mursi melewati makbarah atau kuburan dan berdiri terdiam hingga fajar muncul. Dia pun melaksanakan sholat lalu merasakan kantuk yang sangat. Disebutkan dalam kitab An-Nawadhir karya Syekh Shihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi, saat tertidur Saleh melihat para penghuni kubur dalam makbarah yang ia lewati tadi berhamburan keluar dengan berpakaian putih. Mereka duduk bergerombol saling bercerita. Dalam mimpinya itu Saleh menyaksikan ada satu pemuda yang berpakaian lusuh duduk sendirian dan terlihat sedih. Tidak lama kemudian Saleh menyaksikan sekelompok orang yang bergerombol itu mendapatkan piring yang ditutupi sapu tangan. Setiap orang mendapatkan jatah satu piring. Pada saat yang sama, pemuda yang terlihat bersedih tadi tidak mendapatkan apa-apa, lalu ia pun pergi dan masuk ke dalam kuburnya. Saleh bergegas memburu pemuda tadi untuk menanyakan sesuatu yang menimpanya. "Wahai hamba Allah, aku melihatmu sangat sedih. Sebenarnya apa yang terjadi padamu?" tanya Saleh kepada pemuda itu. "Wahai Saleh, apakah tadi kamu melihat piring-piring yang dibagikan?" jawab pemuda itu yang diiyakan oleh Saleh. Pemuda tadi menceritakan piring-piring tersebut merupakan kiriman dari orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat. Dikatakannya setiap orang hidup yang bersedekah dan berdoa yang ditujukan untuk yang sudah wafat, maka doa dan sedekah itu akan disampaikan kepada ahli kubur setiap hari Jumat dalam bentuk piring. "Aku adalah orang yang berasal dari negara Hindi dan berniat akan melaksanakan ibadah haji bersama ibuku. Namun sayangnya ketika baru sampai Basrah, aku meninggal dan dikuburkan di sini," imbuhnya. Pemuda itu bercerita beberapa waktu setelah dia mati, ibunya menikah lagi dan sibuk dengan suami barunya, hingga melupakan sang pemuda yang tiada lain adalah anak kandungnya sendiri. "Ibuku tidak pernah berdoa dan bersedekah untukku, seakan dia tidak punya anak. Sungguh dunia telah membuatnya lalai," geluhnya. "Di mana alamat rumah ibumu?" tanya Saleh, yang langsung dijawab pemuda itu dengan sebuah alamat lengkap. Saleh kemudian terbangun dan langsung berangkat menuju alamat yang disampaikan oleh pemuda yang ada dalam mimpinya itu. Saat sampai di rumah ibunya, Saleh membuka dialog dengan sebuah pertanyaan. "Apakah kamu punya seorang anak?" "Tidak," jawab perempuan yang menjadi ibu pemuda itu. Tidak lama kemudian Saleh mengulangi pertanyaan serupa. "Apakah kamu punya seorang anak?" Sebelum menjawab pertanyaan, perempuan itu menghela nafas yang cukup panjang. "Iya, saya punya anak, tapi dia sudah meninggal semasa muda." Ibu itu kemudian menangis sampai air matanya bercucuran setelah mendengarkan cerita Saleh yang bermimpi bertemu dengan anak dari ibu itu. "Anak itu adalah darah dagingku. Perutku menjadi tempatnya dulu. ASI dariku menjadi makanan dan minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat duduknya," kata sang ibu sambil menangis. Tidak lama kemudian ibu itu memberikan 1000 dirham dan meminta Saleh agar disedekahkan untuk anaknya. "Demi Allah, setelah ini aku tidak akan melupakannya dan akan selalu bersedekah dan berdoa untuk dia di sisa umurku," kata sang ibu. Saleh kemudian pamit dan melaksanakan amanah ibu dari pemuda itu, bersedekah 1000 dirham untuk anaknya. Pada hari Jumat berikutnya, seperti biasa, Saleh mau berangkat menuju Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Kejadian sebelumnya ternyata berulang kembali.
Soleh tertidur usai melaksanakan sholat. Saat tertidur, Soleh kembali melihat para ahli kubur berhamburan keluar dan bertemu lagi dengan pemuda yang sebelumnya lusuh dan bersedih. Namun kali ini pemuda tersebut berpakaian putih dan terlihat sangat bahagia. Wahai Soleh, semoga Allah membalas kebaikanmu. Sesungguhnya hadiah sedekah 1000 dirham telah sampai kepadaku, ujarnya. Wallahu a'lam bishawab.